nantinya kita berdoa dulu. Silahkan ke kelas ke depan untuk pimpin temannya. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Sebelum kita belajar, kita menurutkan dinah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu absen dulu ya. Mufli Tanri Saka, Hadir, Bu. M. Sahrir, Hadir, Bu. Malayanti, Nurlian. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan semua anak berdiri dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali anak-anakku. Baik, untuk menambah semangat nantinya kita belajar, kita ice breaking dulu ya. Siap? Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, Konsentrasi, tepuk lima kali. siap belajar, Oke, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yes, bisa. Ada yang tahu lagu profil pelajar Pancasila? Oke, apa semua? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, semua mana semangatnya? Semangat, mana semangatnya? Oke, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya. Apa Naya? Ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di dalam ekosistem terdapat beberapa bagian. Ada yang tahu? Ada dua. Yang pertama ada rantai makanan. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum memasuki materi tentang rantai makanan, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa sumber utama energi makhluk hidup di bumi? Siapa yang tahu? Apa nih, Bang? Sumber energi utama makhluk hidup di bumi adalah Oke, adalah matahari. Yang kedua, Ibu mau tanya lagi, apa hubungan hewan
rantai makanan. Yang perlu kita akan capai sebentar dalam proses pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kalian mampu menentukan peran makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan. Dan yang kedua, mampu menentukan contoh-contoh rantai makanan. Sebentar proses belajar tentang materi yang kita akan belajar nantinya tentang mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Jadi apa perannya makhluk hidup itu di dalam posisi atau perannya di dalam rantai makanan. Jadi nanti akan dicapai ini tujuan pembelajarannya. Kalian mampu menentukan perannya, peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Terus yang kedua, contoh-contohnya. Nanti akan dicapai tentang apa itu contoh-contoh rantai makanan, seperti apa. Ada berapa juga contoh-contoh rantai makanan. Baik, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Setelah itu, kalian simak baik-baik dulu videonya. Sebentar, Ibu akan bertanya terkait tentang video yang akan Ibu tampilkan. Kita simak baik-baik videonya ya, anak. Oke, rantai makanan dalam ekosistem. Perhatikan baik-baik semuanya ke depan. Oke, pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak menangkap serangga? Pernah? Kita lanjut. Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, itu pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan dari energi makanan tumbuhan hijau produsen ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Oke, produsen yang pertama komponen di dalam rantai makanan adalah produsen. Tolong Nana bisa disimak ke depan dulu. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Biasanya contohnya adalah tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui fotosintesis. Sekarang Ibu mau tanya dulu, tumbuhan hijau yang seperti apa? Ada yang bisa berikan contoh? Siapa yang bisa berikan contoh? Ya, Nurina ya, Tina ya. Rumput. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Rama? Padi. Siapa lagi yang tahu? Tumbuhan hijau, sayur-sayuran juga termasuk tumbuhan hijau. Ada yang sayuran hijau. Apa? Ya, Mufli apa? Ya, sayuran hijau ada? Bayam. Bayam kan termasuk juga itu warna hijau, kangkung. Nah, itu adalah tumbuhan hijau. Proses dari produsen itu, dia menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi produsen atau tumbuhan hijau, dia menggunakan sinar matahari untuk mengubahnya menjadi makanan melalui fotosintesis. Nah, caranya tumbuhan hijau itu mendapatkan makanan, dia menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui dengan caranya fotosintesis. Oke, kita lanjut ke komponen kedua dari rantai makanan. Komponen kedua dari rantai makanan adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mereka memakan makhluk hidup lainnya. Jadi perbedaan dari produsen dengan konsumen itu adalah
makanannya. Sedangkan konsumen dia tidak bisa menghasilkan sendiri makanannya, jadi dia memakan makhluk hidup lainnya. Di konsumen tingkat 1 apa? Herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Siapa yang bisa memberikan contoh hewan pemakan tumbuhan? Sapi. Kambing. Apa lagi? Belalang, ya. Kelinci. Ayo, siapa lagi yang bisa memberikan contoh hewan pemakan tumbuhan? Atau apa kalau hewan pemakan tumbuhan? Oke. Sekarang konsumen tingkat 2 atau karnivora adalah apa? Siapa yang tahu hewan karnivora? Memakan Bagi. Siapa yang bisa kasih contoh, anak-anak? Singa. Ya. Di konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat atas. Siapa? Atau konsumen tersier? Ya, menghasilkan karnivora apa? Konsumen tingkat atas. Nah, yang terakhir, konsumen tingkat 3. Contohnya hewan apa? Elang. Apalagi? Ada yang lain yang bisa kasihkan contoh? Singa. Itu ada di sana, ada contohnya. Singa. Komponen rantai makanan yang ketiga setelah dari konsumen apa? Masih ada yang tahu? Pemulai atau dekomposer. Jadi makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat ini kemudian dimanfaatkan kembali oleh produsen. Jadi konsumen tingkat atas itu konsumen yang terakhir dia mati lalu terurai menjadi zat-zat sederhana, terus kembali ke tanah digunakan kembali oleh produsen. Jadi setelah konsumen tingkat atas itu mati, dia terurai di bawah tanah, dia akan mati dimakan oleh bakteri-bakteri dan terurai. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, ya. Ada sebuah rantai makanan sumber energi dimulai dari Oke, pada sebuah rantai makanan sumber energi dimulai dari matahari. Tadi kita lihat contoh dulu. Ini ya. Sumber utama makhluk hidup dimulai dari matahari. Perhatikan gambar di atas. Anak-anakku, tadi video di atas ada yang mau memberikan pertanyaan. Yang tadi Bu tampilkan video di atas, silakan anak-anakku bertanya. Ada yang mau bertanya, coba Naya. saya, Bu. Ya nak. Jika konsumen Tolong dikasih keras sedikit suaranya ya. jika konsumen kimia punah, Ya. apa yang akan terjadi kepada konsumen sekunder? Oh, jika konsumen primer atau herbivora hilang. Oke, jika konsumen primer punah, apa yang terjadi dengan konsumen sekunder? Berarti dia juga tidak bisa hidup lagi karena tidak ada makanannya. Jadi proses rantai makanan terputus. Jadi keseimbangan ekosistem itu terputus karena konsumen primer sudah punah, sudah tidak ada lagi yang menamakan. Apa yang menamakan kalau sudah tidak ada lagi makanannya? Jadi konsumen sekunder itu bisa juga mati karena tidak ada makanannya. Sekarang ibu mau tanya dulu, tadi dari video yang ibu tanyakan masih dilihat dari apa pengertian dari konsumen? Konsumen adalah Tidak
tersier atau konsumen tingkat atas. Oke, sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagaimana kalau dalam pembagian kelompok Ibu kasih nama sesuai dengan materinya? Di sini kelompok herbivora, kelompok konsumen, dan kelompok pengurai. Bagaimana? Namanya pertama kelompok 1 adalah kelompok herbivora, kelompok 2 konsumen, dan kelompok 3 pengurai. Nah, Ibu akan bagikan tugas kelompoknya atau LKPD-nya. Oke, Ibu sekarang bagi tadi lembar kerja. Cara mengerjakannya itu adalah kelompok 1. Di sini ada urutan dari produsen, konsumen, primer, sekunder, dan tersier. Silahkan diisi di sini. Silahkan diisi di sini. Produsen yang mana, konsumen primer yang mana, konsumen sekunder, konsumen tersier, konsumen final, dan dekomposer. Diisi nah urutannya yang mana ya, tulis masuk kelompok 1. Kelompok 2 ini. Oke, kelompok 2 silakan urutkan bentuk makanan di bawah ini dengan cara di sini ada masih teracak yang mana di sini. Jadi ini kan nomor 1. Di sini ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Nomor 2, jadi juga ada produsen. Ditulis masuk ya. Yang mana produsen, yang mana konsumen. Oke? Terus kelompok 3. Di sini perhatikan gambar hasil makanan seperti tadi ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan pengurai. Tulis di bawah di sini yang mana keterangannya ya. Terus yang kedua ini adalah contoh dari hasil makanan. Tulis nama kelompoknya ya. Tadi Ibu sudah kasih nama kelompok. Jadi kelompok 1 adalah apa? Kelompok 1 nama kelompoknya. Kelompok herbivora, kelompok 2 kelompok konsumen, kelompok 3 pengurai. Silakan kalian bekerja sama mengisi LKPD-nya, lembar kerjanya. Silakan bertanya sama Ibu kalau ada yang tidak dipaham. Bertanya Ki, apa yang kalian tidak pahami dari tadi ini? Kasihkan lembar kerjanya. Ya, kelompok 3 kalau tidak cukupnya ditulis di bawahnya saja. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua. Siapa yang mau ke depan semua untuk presentasi hasil kerja kelompoknya? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban kami. Input adalah produsen, belalang adalah konsumen primer, katak adalah konsumen sekunder, ulat adalah konsumen tersier, burung elang adalah konsumen final, dan jamur adalah komposer. Oke, berikan tepuk tangan dan tepuk apresiasi. 1, 2, 3. Kasih W, kasih W, kasih yo, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, ada yang mau menanggapi dari presentasi yang ditampilkan kelompok 1? Oke, silakan bertanya ke kelompok 1. Ada kelompok, oke, kelompok 2. konsumen tersier adalah apa yang terjadi
adalah konsumen primer. Oke, apa jika konsumen premier punya apa yang terjadi dengan konsumen sekunder? Tadi Ibu sudah jelaskan, bisa lagi dijelaskan oleh kelompok 1. Ulangi lagi silakan. Jika konsumen primer mati, maka konsumen sekunder kenapa? Apa yang terjadi dengan konsumen sekunder? Konsumen sekunder akan kelamaan. Oke, konsumen sekunder akan kelamaan punah karena apa? Karena makanannya habis. Oke, beri lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya kelompok 1. Sekarang siapa lagi? Mau kelompok 2 duluan atau kelompok 3? Kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Inaya Azmiatifah, Amirat Sarangila, Nur Inaya, Siti Maryam, dan Ningsih. Kami akan mempresentasikan jawaban kami, yaitu produsen adalah tumbuhan hijau, Ya. konsumen primer belalang, konsumen sekunder katak, konsumen Oke, Bunda yang bisa lebih keras suaranya lagi. Teman yang lain kurang mendengar, silakan. produsen tumbuhan hijau, Ya. konsumen primer belalang, Oke. konsumen sekunder katak, konsumen tersier elang. Oke. Yang kedua lagi nomor 2. Produsen padi, Ya. konsumen primer tikus, konsumen sekunder ular, konsumen tersier burung hantu. Oke. Oke, berarti itu tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok saya Ahmad Ramadan A, Mufli Tani Sangkar, Muhammad Saril, Rekati S, Safwan. Saya akan mempresentasikan rumput produsen adalah bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke. Tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya. Kelompok 1, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali, Mbak. Sampai di sini ada yang belum dipahami terkait dari materi kita tadi. Ada yang belum dipahami tentang rantai makanan. Paham tentang rantai makanan? Sudah dimengerti komponen-komponen di dalam rantai makanan? Paham? Paham ada suaranya? Paham? Bagus. Oke, kalau dipaham, Ibu akan memberikan lagi soal evaluasi. Dikerjakan ya. Ini bukan kerja kelompok, kerja sendiri-sendiri. Baik, silakan dikerja soalnya. Itu adalah soal pilihan ganda terkait dari materi yang kita bahas. Sudah selesai? Sudah? Oke, silakan dikumpul kerangka soalnya. Kesimpulan materi hari ini adalah rantai makanan adalah salah satu cara untuk menjaga ekosistem. Melalui rantai makanan, energi makanan disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhir diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kalian dapat menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup. Baik, ada lagu tentang rantai makanan. Kita akan menyanyi sebelum pulang ya. Ayo
tentang jaring-jaring makanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Sudah siap untuk pulang? Sekarang alat tulisnya dibereskan dulu sebelum kita pulang. Silakan dibereskan alat tulisnya, dimasukkan ke dalam tas. Kalau kau mau baik, sebelum pulang anak-anakku tolong diperhatikan kalau jalan kita lihat di kiri kanan ya. Menyeberang, perhatikan kiri kanan sebelum menyeberang ya. Oke, silahkan satu-satu mulai dari Safwan dulu. Hati-hati ya di jalan.